Hah? Gue harus buat 5 orang tersenyum? Ini maksudnya apa, Ma? Kalau kamu berhasil membuat 5 orang tersenyum, maka kamu akan mendapatkan semuanya. Semuanya termasuk rumah mewah dan mobil mewah? Bahkan uang jajan 1 miliar per hari, nak. Astaga, Ma. Kalau gitu, aku jelas mau lah. Mama harap kamu bisa dapetin itu semua supaya nasib keluarga kita berubah. Gue harus buat tetangga gue senyum. Ya jelas gampang lah. Dia kan teman gue sendiri. Feli, tumben lo cepet siap-siapnya. Biasanya gue nunggu 1 jam. Supaya lo nggak kelamaan nungguin gue. Idih, apaan sih? Makasih ya, berkat lo senyum, gue berhasil jalanin tantangan bikin orang senyum yang pertama. Lo ngapain sih ikut begituan? Pasti ujung-ujungnya lo bakal ditipu. Kalau gue jalanin pun nggak ada ruginya kan? Buat adek senyum, berarti gue harus datang ke kelasnya kan? Ada yang ngeliat adek aku nggak? Sebenarnya dia... Kenapa kayak ragu-ragu gitu ngasih taunya? Jadi, kapan kita nikah sayang? Aku udah siap kok. Ya ampun, masih kecil udah nikah-nikah aja. Aku mau nikah sekarang, Kak. Aku bisa senyum kalau Kakak bisa bikin itu terwujud. Dia masih kecil, jadi di PHP pun gak apa-apa kan? Ya udah, Kakak janji. Yes, nikah, Mak, nikah. Nilai kamu tuh gak pernah bagus dan tuntas. Gimana mau jadi orang hebat? Itu juga saya sudah berusaha sekuat tenaga dan pikiran, Pak. Kamu adalah murid yang paling saya benci. Gimana cara buat Pak Guru tersenyum? Dia aja benci sama gue. Ngapain kamu masih berdiri di sini? Saya janji, saya bakal dapetin nilai 100 di ujian yang selanjutnya. Hahaha, mustahil. Setidaknya cara gue berhasil, Kak. Kayaknya dari tadi lo sibuk banget ya, Vel. Iya, gue lagi ngejalanin tantangan buat 5 orang tersenyum. Wah, sama kayak gue. Tapi bedanya gue udah mau selesai sih. Mau selesai? Emangnya udah keberapa? Tinggal 1 orang lagi. Tapi agak susah, makanya gue nge-stuck. Gawat, gue nggak boleh kehilangan imbalan itu. Sebaiknya gue percepat gerak gue. Aku udah buat 3 orang tersenyum. Aku sisa 1 lagi loh. Hadiah itu bakal jadi milik gue. Ternyata yang ikut tantangan nggak cuma gue sendiri. Wah, saingan gue makin banyak dong. Pokoknya gue harus bergegas cepat supaya gue dapetin semuanya. Aku pulang, Ma. Gimana sama tantangan kamu? Udah ada perkembangannya kan? Udah sampai yang keempat, dan kali ini aku harus buat Mama tersenyum. Mama akan permudah bagimu supaya lekas mendapat hasilnya. Wah, sisa yang terakhir, Ma. Dan semua harta itu bakal menjadi milik kita. Mama menaruh harapan besar ke kamu. Jangan kecewakan Mama ya. Semoga aja yang terakhir adalah orang terdekat gue sendiri. Hah? Nenek, Mah? Mama kan sering ke tempat nenek. Jadi, ayo kita segera ke sana, Mah. Oke, kalau gitu kamu harus ikutin Mama ya. Dengan senang hati. Di mana rumahnya ya, Mah? Ini kita udah sampai kok. Oh, udah sampai. Loh, kok ada batu nisannya? Itu karena... Bakal dobrak pintunya dalam hitungan 3, 2, 1. Lo kenapa kayak kehausan gitu, Vel? Mana minumnya di toilet lagi? Please, jangan tangkap gue. Syukur deh lo masih jadi manusia. Gue pikir lo bakal berubah jadi zombie. Oh iya, gue udah gak gemetaran lagi. Ya udah, buru ke kelas, Pak Guru udah nyariin tuh. Kok lama banget ke toiletnya? Mana bertiga lagi? Oh, jangan-jangan kalian. Bapak, jangan mikir yang macam-macam karena saya cuma pipis. Baiklah, ini saya bawakan makanan yang banyak dan enak untuk kalian. Wah, daging. Di saat kayak gini kita bisa makan stik rezeki anak soleh. Lo nggak mau makan? Ini enak loh. Gue kenyang, bener-bener gak nafsu makan. Kenyang dari mana? Muka lo pucet banget itu. Hah? Masa sih? Masih ada sisanya tuh. Kalau lo mau buruan sebelum diambil sama yang lain. Supaya nggak pucet, gue harus tutupin bener-bener pakai lipstick deh. Oke, nggak boleh bersikap mencurigakan. Re, kok lo punya handphone nggak bilang-bilang sih? Percuma nggak ada jaringannya. Jaringan kan bisa dicari. Gue pengen banget nelpon orang tua gue. Ih, kembaliin. Jangan sampai ketahuan Pak Guru kalau gue punya HP ini. Pelit banget. Seandainya punya gue nggak ketinggalan di rumah. Kita akan tidur di kelas ini. Kalian semua harus berbagi tempat. Di kelas yang sempit ini, bisa nggak sih kamu nggak usah banyak protes? Saya itu cuma mau dapat tempat yang besar. Karena kalau saya tidur tuh nggak bisa diem. Emang bapak mau saya tendang? Gak usah pilih-pilih. Kita semua juga nggak mau keadaan jadi kayak gini kan? Karena lo minta tempat yang lebih gede, semua orang jadi curiga sama lo. Emangnya salah? Gue kan udah kasih alasan. Zombie itu gak suka tempat yang sesak, Vel. Apalagi lo habis minum pil pemberian Pak Guru. Ya jelas mereka semua curiga sama lo. Curigaan mulu. Nanti kalau gue jadi zombie, lo yang pertama gue gigit. Apa? Kamu sakit ya, Vel? Pak Guru gak bisa marah kalau cuma berdua sama gue. Badan kamu agak hangat. Gak sakit kok, Pak. Saya cuman kecewa aja. Ternyata zombie itu gak unyu. Ya sudah, kamu tidur ya anak pintar. Kenapa dia tidur sambil meluk air itu? Kayaknya berharga banget ya. Kita lihat yuk apa isi dari botol itu. Ambil pelan-pelan supaya dia gak bangun.
tahu rasa dia. Oh. Perasaan kemarin air gue masih banyak deh. Udah kita buang. Hah? Kenapa kalian buang? Kita nggak mau lo punya barang kesayangan sedangkan kita nggak punya. Kalau nggak ada airnya kan nggak bisa dipakai. Kalian semua keterlaluan. Kalau gue isi lagi botol ini, harusnya masih bisa berfungsi kan? Gue takut banget diasingin sama mereka. Nah, Hal, botol itu. jangan ganggu gue. Gue lagi pegel banget nih, punggung serasa mau patah. Gue khawatir. Lo beneran gak apa-apa, Hal? Astaga, Vel, mata lo. Kenapa lo kelihatan enak banget ya? Maksud lo apa nih? Jangan apa-apain gue. Kamu habis ngapain, Feli? Buset, apa yang gue lakuin barusan? Mampus gue. Pilih perut bumi atau ujung bumi? Lebih aman yang mana, Mah? Mama sih lebih rekomendasiin perut bumi. Jangan pilih ujung bumi karena di sana banyak binatang buas ya. Perut bumi? Bener juga ya, kan belum pernah ada yang ke perut bumi tuh. Gak sabar, perjalanan gue ke perut bumi tinggal 24 jam lagi. Apa lo bilang perut bumi? Iya, emang kenapa? Di perut bumi itu panas banget, bakal mati sesampainya di sana. Kalau tahu, kan belum pernah ada yang ke perut bumi. Iya juga ya. Gue bakal cari informasi dulu tentang perut bumi. Karena lo sahabat gue nggak mau lo kenapa-napa. Wah, katanya lo bakal ke perut bumi ya? Keren banget, dia bakal jadi orang yang pertama. Iya, gue bakal jadi orang pertama yang ke perut bumi. Sekaligus orang yang pertama mati di perut bumi. Pokoknya kamu harus bawa barang-barang yang udah mama sediain di tas ini. Emang apa isi tas ini, Mah? Eits, nanti aja bukannya, tunggu sampai di perut bumi. Di perut bumi bener-bener aman kan, Mah? Aman terkendali kok, tenang aja kamu. Nih, buat lo, Vel. Ini apa, teman-teman? Ingat kematian, tak mau lihat lo hidup untuk yang terakhir kalinya. Guys, ayolah, perut bumi itu aman kok. Kaliannya aja yang berlebihan. Nanti kabarin kita ya kalau lo masih hidup. Ngeledek mulu. Eleh, kamu lupa ya kalau mama alergi bunga? Bunga sebanyak itu siapa yang kasih? Temen aku, Mah, aku diledekin gara-gara mau ke perut bumi. Kalau gitu buang aja bunganya. Segitunya banget sih teman-teman kamu. Mama nggak lagi ngejebak aku kan? Mama ngakuin yang terbaik buat kamu. Itu pasti mereka mau ngeledek aku lagi. Hai sayang, tumben kamu datang gak bilang-bilang dulu. Sayang, kita harus putus sekarang juga. Hah? Kok tiba-tiba? Apa alasannya? Aku gak bisa LDR. Masa aku di Indonesia, kamu di perut bumi? Ya udah, kamu ikut aku aja ke perut bumi. Kita nikah di sana. Ngomong apa sih? Gak ada yang bisa bertahan di perut bumi karena di sana panas banget. Aku cari cewek lah ya. Dasar cowok cemen. Vel, gue udah nemuin informasi tentang perut bumi. Niat banget lo nyarinya. Iya dong, katanya di sana ada kota dan cuma orang tertentu yang bisa masuk. Orang tertentu yang kayak gimana? Karena kemarin lo pilih perut bumi, berarti lo masuk orang tertentu itu. Wah, berarti gue anak yang spesial dong. Selamat tinggal, Felix. Semoga bahagia di surga. Istirahat dengan tenang ya, Felix. Orang-orang belum tahu aja kalau di sana tuh ada sebuah kota. Gue bakal buktiin ke mereka kalau gue bisa bertahan hidup. Buset, gue digebuk sama bunga. Hah? Kakak kapan mau ke perut bumi? Aku ikut dong. Kamu siapa ya? Anak kecil gak boleh ikut. Aku udah sering ke sana kok, Kak. Maksud kamu? Iya, tiap minggu aku selalu ke perut bumi. Berarti gue bukan orang yang pertama dong. Banyak banget kakak bawa bunganya. Iya, ini dari temen kakak. Katanya kakak bakal meninggal di perut bumi. Jadi, aku boleh ikut kakak kan? Gak boleh. Gue bakal ke perut bumi dalam hitungan 3, 2, 1. Silakan akses masuknya. Akses masuk? Iya, tunjukkan sekarang juga. Hah? Dan sekaligus jadi pemenangnya adalah... Tunggu. Yes, akhirnya. Kita harus tunda pengumuman pemenang karena saya perlu bicara dengan Pak Guru. Nyokap saya tuh, Pak. Awas aja kalau nyokapnya curang. Lo sendiri aja nyogok teman-teman pakai emas. Nyokap gue tuh nggak bakal biarin gue kalah. Kita akan tunda pengumuman pemenang sampai besok. Kalian bisa lebih mempercantik diri lagi. Apa? Mana bisa kayak gitu? Mau gimana pun Alia nggak bakal bisa ngalahin gue karena dia bukan tandingan gue. Mama bener-bener jadi penyelamat aku. Mama harus bicara empat mata sama Pak Guru. Aku juga mau ikut, Mah, buat maki-maki tuh guru. Gak usah, karena ini urusan orang tua. Kamu tunggu di sini aja. Hah? Tunggu, ini kenapa pada ribut-ribut? Lihat deh, itu si Alia makin cantik. Ini semua berkat permen yang lo kasih, Fa. Tapi gue kasih permen jelek. Lo pasti makan permen cantik kan? Gue cuma punya permen yang lo kasih. Kenapa? Gak terima ya kalau gue tambah cantik? Tuh kan lo bohongin gue. Lo masih punya permen cantik dan malah kasih ke Alia. Enggak, Re, beneran, swear deh. Gue kasih permen jelek ke dia. Kalau gitu, pasti dia punya permen cantik yang pasti lo dalam bahaya Kalau sekarang. gue kalah, gue bakal malu banget. Hei, percaya diri dong. Gue yakin lo menang. Ingat, Alia itu adalah musuh kita. Kok nyokap lo lama banget ngomong sama Pak Gurunya? Entahlah, mungkin lagi tawar-menawar. Kan Alia ngasih 1 kilogram emas ke Pak Guru.
Ini video Alia lagi nyuri emas yang dia kasih ke teman-teman itu. Siapa yang nyebar ya? Keren banget tuh orang pasti mihak ke lo, Vel. Kemenangan udah ada di tangan gue. Pak, mama saya mana? Kok lama banget? Masih ada di ruangan saya. Kalian gak boleh masuk dan ganggu dulu ya. Oke, tapi bapak mau kemana? Saya mau ke toilet. Ini udah cepirit. Kalian masuk ke kelas sana. Ih, pantas aja bau. Ya udah deh sana, Pak. Wiwit, mau kemana Neng cantik? Gue takut, Re. Lu sih pakai acara makan permen cantik. Jalan-jalan sama abang yuk. Hi, gak mau bang, gak level. Soalnya abang mau jigong. Sembarangan ya. Alia nomor 1. Alia pasti jadi pemenangnya. Kalian pasti belum lihat video yang udah kesebar itu kan? Udah kok, itu pasti berita palsu buat jatuhin Alia. Gak mungkin banget. Kalau gini terus gue udah pasti kalah. Lo lagi ngapain? Lagi nelpon nyokap gue, tapi gak diangkat-angkat dari tadi. Iya, nyokap lo udah 4 jam di ruang Pak Guru. Kayaknya obrolan mereka serius banget, Vel. Kita harus paksa masuk ke ruangan itu. Lo yakin bisa-bisa lo dikeluarin dari lomba ini? Yakin? Karena ini menyangkut nyokap gue. Ma, Mama. Tuh kan gak ada yang nyaut, Re. Kita dobrak aja pintunya. Gak bakal kuat karena gue belum makan. Saatnya istirahat. Kebetulan banget, mending kita isi tenaga dulu di kantin. Kasian. Ngapain kalian ngasihanin gue? Lo bakal jadi bagian kita. Mustahil, kan gue makannya permen cantik. Sebenarnya kita campurin permen jelek di makanan lo yang itu. Kita hebat kan? Hah?